rumah. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dengan kehidupan kita. Dia menjaga kita sepanjang malam hingga pagi. Kita bersyukur buat segala kasih Tuhan. Untuk itu kita mau beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini Tuhan, anak-anak sekolah minggumu, kami boleh berkumpul untuk beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu ibadah kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berikan roh ketenangan buat anak-anak sekolah minggumu, sehingga mereka dapat beribadah dengan tenang, dengan sukacita. Kami mulaikan ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya kami alaskan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita pertama. Sendiri
memuji Tuhan? Baik, kita angkat pujian kita yang kedua. Persembahan kita. Untuk itu kita angkat lagu doa untuk persembahan. Dan yang berdoa persembahan pada pagi hari ini yaitu anak Joy. Untuk itu kami persilakan anak Joy untuk doa persembahan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Joy yang sudah berdoa persembahan. Sekali lagi Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup mata yang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Saatnya kami rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau buka hati, pikiran kami, sehingga firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi Ibu Guru yang menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu? Betul sekali, cerita minggu lalu berjudul Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Baik, kita baca bersama-sama ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan minggu ini. Selamat menyaksikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak,
dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan minggu ini. Sekarang kita catat ayat hafalan minggu ini ya, supaya dihafalkan, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Di nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau menyembah Tuhan dalam roda kebenaran, semuanya berlutut. Untuk itu kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana anak sekolah minggumu sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Saatnya kami rindu menyembah-Mu. Mari Engkau layakan, suci kuduskan kami. Biarlah Tuhan, Kau sambungkan roh-Mu dengan roh kami. Dan jika ada kuasa kegelapan iblis setan mengganggu penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa syafaat sekalian tutup ibadah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan kehidupan kami. Jika ada penghulu di udara, roh jahat iblis setan yang coba membendung doa kami naik di hadirat-Mu, saat ini kami patahkan, tolak, tengking, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Kau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak sekolah minggumu yang sudah mengikuti ibadah secara online dari rumah ke rumah. Biarlah Engkau hadir memberkati setiap kehidupan mereka. Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak-anak sekolah minggu mendapat bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak sekolah minggumu yang tidak ikut ibadah, mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kemalasan Tuhan, mari Engkau jamah anak sekolah minggumu, sehingga mereka mempunyai kerinduan dan rajin beribadah kepadamu. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggumu Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, Engkau memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, virus corona ini dapat berlalu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat bersekolah kembali, kami dapat ibadah sekolah minggu secara tatap muka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok, hingga daerah, sehingga mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat pekerjaan-Mu Bapa, biarlah Engkau lindungi, Engkau sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dan kami tutup ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah sekolah minggu telah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.